Hello guys, masih bersama Mimin di sini. Oke, kita akan lanjut ke ceritanya. Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kita lanjut ceritanya. Di dalam mobil, Mark mengumpat Zen habis-habisan. Baru saja ia akan pulang dan bersiap berkencan. Tapi gara-gara Zen semua batal. Bagaimana tidak? Sonya menyuruh Mark untuk mencari Zen. Sonya akan pulang ke mansionnya. Tapi ia tak tega meninggalkan dia. Jadi ia meminta Mark untuk mencari Zen. Setelah melacak lewat GPS yang berada di mobil Zen, Mark pun segera menyusul ke tempat Zen berada. "Sedang apa kau?" tanya Mark saat menghampiri Zen yang tengah duduk di area pemakaman. Zen menoleh ke arah belakang. Ia tercekat kala melihat Mark ada di belakangnya. Dari mana Mark tahu keberadaan dirinya? Bagaimana jika Mark memberitahu Sonya bahwa dia mengunjungi makam Aida? "Kenapa kau ada di sini, Mark?" tanya Zen. Ia berusaha menutupi kegugupannya. "Bukankah aku yang seharusnya bertanya, sedang apa kau di sini?" Bukankah ini perkataan Mark terpotong saat Zen berjalan meninggalkannya. Mark hanya mendengus melihat Zen. "Nyonya Sonya menyuruhmu untuk segera pulang ke apartemen," ucap Mark saat berada di belakang Zen. Mendengar ucapan Mark, Zen berbalik ke belakang dan menatap Mark. "Mark, jangan beritahu Mommy bahwa aku pergi ke pemakaman ini," perintah Zen. Lalu tanpa mendengar lagi jawaban Mark, Zen pun berlalu pergi meninggalkan Mark. Oke guys, kita akan lanjut ke tempat yang berbeda. "Mommy, kau belum pulang?" tanya Zen pada Sonya yang sedang memasak untuk makan malam. Sonya mematikan kompor dan menatap sang putra. "Kau tidak senang Mommy di sini, Zen?" tanyanya. Zen terkekeh. Ia menghampiri Sonya dan memeluk Sonya dari belakang. Rasanya begitu nyaman. Ia lupa kapan terakhir kali ia memeluk Sonya. Tiba-tiba matanya mengembun. Tiba-tiba dadanya terasa sesak kala mengingat bahwa wanita yang dipeluknya bukanlah ibu kandungnya. Dunianya hancur. Tapi ia sadar ia tak bisa menyalahkan siapapun. "Tumben sekali kau memeluk Mommy?" tanya Sonya. Zen melepaskan pelukannya. Ia menatap Sonya. "Mommy, kenapa memasak? Aku bisa memesannya," ujar Zen tanpa membalas ucapan sang Mommy. Ia malah bertanya hal lain. "Zen,
Apa kau tak punya perasaan? Kau meninggalkan istrimu di rumah tanpa makanan. Gerutu Sonya. Mom, dia bisa memasak sendiri, elaknya. Zen, jika kau hanya ingin menyiksanya, kenapa kau nikahi dia? Mendengar ucapan Sonya, kening Zen mengkerut bingung. Maksud Momi, istrimu begitu pucat. Sedari pagi dia mual dan muntah. Dan kau sama sekali tak meninggalkan uang dan memasak untuknya. Gerutu Sonya lagi. Mendengar ucapan Sonya, Zen hampir saja berlari mencari dia. Namun, beruntung akal sehat Zen kembali aktif. Dia harus tetap mempertahankan sikap dinginnya. Mami, aku rasa dia masih sanggup membuat makanannya sendiri, balasnya. Mendengar ucapan Zen, Sonya berbalik. Ia menatap Zen. Zen, Mami lebih mengenalmu daripada siapapun. Santos sudah keluar dari penjara. Kau sudah ingat kan bahwa dia wanita yang diculik bersamamu. Mami tahu alasan kenapa kau segera menikahinya. Mami tak mempersalahkan bagaimana sikapmu padanya. Karena Mami tahu kau sudah memikirkannya matang-matang. Tapi berbaik hatilah sedikit padanya. Dia sedang mengandung. Setidaknya pastikan bahwa kau memberi istrimu yang terbaik. Mendengar ucapan Sonya, Zen tak bergeming. Ia bahkan memalingkan tatapan ke arah lain. Dia ada di kamarmu, ucap Sonya. Seketika Zen menoleh ke arah Sonya. Kenapa dia ada di kamarku? Tadi Momi sudah menyuruh orang untuk memindahkan barang-barang milik dia ke kamarmu. Dan Momi mengunci kamar yang ditempati Gia agar kau tak menyuruh Gia untuk pindah lagi. Mom, Zen hendak protes. Namun Sonya kembali menghadap depan dan kembali menyalakan kompor. Pergilah ke kamarmu. Momi tahu sebenarnya kau setuju dengan ide Momi. Zen pun meninggalkan Sonya di dapur. Ia berjalan sambil tersenyum kecil. Ia memang setuju dengan apa yang dilakukan Sonya. Setelah Zen meninggalkan dapur, Sonya melihat ke arah Zen yang sedang berjalan. Semoga sebelum Momi pergi, Momi bisa melihat kau dan adikmu bahagia. Tiba-tiba bulir bening meluncur dari matanya. Tak ada yang tahu bahwa Sonya mengidap penyakit leukemia. Ia melewati penyakitnya seorang diri. Ia mengalami ketakutannya seorang diri. Tak ada yang bertanya, kenapa tubuhnya begitu kurus. Ia ikhlas. Ia hanya ingin melihat kedua putranya bahagia.
Zen pun dengan perlahan membuka handle pintu. Ia melongokkan kepalanya sedikit untuk melihat sedang apa istrinya. Matanya membulat sempurna saat melihat kamarnya begitu aneh dan berantakan. Ia melihat spray kasurnya berubah menjadi warna pink. Dan masih banyak lagi yang berubah. Apa yang kau lakukan pada kamarku? Teriak Zen. Dia yang sedang tertidur tiba-tiba membuka matanya. Dia terbangun dari tidurnya. Ia menatap Zen dengan datar. Kau berisik sekali, gerutu dia. Ia pun kembali merebahkan diri tanpa memperdulikan Zen. Zen, apa maumu? Teriak Albert pada Santos. Oke, sini kita berganti tempat berbeda. Apa maumu? Teriak Albert pada Santos yang baru saja tiba di mansion. Albert langsung menyodotkan Santos ke dinding dan mencekik rahang Santos. Kala Santos memancingnya. Dengan penuh tenaga, Santos melepaskan cengkeraman Albert. Ia mengambil sesuatu dari balik jaketnya. Kau ingat ini, Albert? Ucap Santos dengan seringai mengejek. Mata Albert terbelalak saat Albert memegang sesuatu yang bisa membahayakan. Belum Albert menjawab, Zidane datang lalu menerjang Santos dan menghajarnya secara membabi buta. Oke guys, cukup sekian dulu dari Mimin. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Subscribe. Saya Mimin. Bye bye.